Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Pamungkas. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciputat. NPM saya 2020 011 04 000077. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ada sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita memahami nih makna Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tahu dulu nih sejarah dari semboyan tersebut. Nah, sejarahnya apa? Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno. Kakawin Jawa kuno itu kata-kata dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad 14 Masehi. Bila diartikan kata per kata, yaitu Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu, ika berarti itu. Dan dalam kitab kakawin, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu Siwa dan Buddha. Meski dengan segala perbedaan tetap harus bersatu padu. Nah, hal ini memberikan makna inspiratif bagi bangsa Indonesia. Meski bangsa Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai kebudayaan dan suku bangsa maupun kepercayaan, semuanya mengarah pada satu persatuan gitu kan. Karena kita itu negara satu kesatuan yang berlandaskan akan Pancasila seperti video yang kemarin kita bahas. Nah, semangat persatuan inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk selalu bersikap toleran dan menghargai setiap perbedaan. Jadi untuk memaknai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus bersifat toleran, tidak boleh rasis akan misalnya warna kulit, status, jabatan, ras, gitu-gitu dan sebagainya. Kita harus bersifat toleran terhadap sesama warga negara Indonesia. Terlebih dalam kasus agama-agama kita harus lebih bertoleransi, karena dalam Islam juga kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan sifat toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Nah, selanjutnya arti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bangsa Indonesia menyadari keanekaragamannya, baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan, sama sekali bukan unsur yang bisa membuat negara yang terpecah belah. Karenanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, justru keberagaman ini menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang makin kukuh. Kenapa? Ya karena perbedaan adalah sebuah pemberian dari Tuhan ya. Dan menurut saya kalau nggak ada perbedaan, rasanya dunia itu malah hampa. Malah kita perlu perbedaan agar bisa mengetahui sisi ini ternyata pandangannya seperti ini, sisi itu pandangannya seperti itu dan sebagainya. Kita harus punya perbedaan agar kita sendiri sebagai warga negara dapat membuka wawasan yang lebih luas. Kayak gitu. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi, saat masa-masa memperjuangkan kemerdekaan, Indonesia masih bersifat kedaerahan. Nah, kondisi tersebut yang mengakibatkan Indonesia sadar akan keberagaman dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, itulah sekilas penjelasan mengenai arti Bhinneka Tunggal Ika. Dalam negara yang punya berbagai perbedaan ini, yaitu Indonesia, sikap toleransi dan memahami karakter, suku, atau golongan lain sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, kedamaian Indonesia akan selalu terjaga. Selanjutnya itu tentang berbagai ragam keanekaragaman masyarakat Indonesia ya. Nah, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ini terjadi karena kondisi dalam masyarakat ini terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut dalam hal suku, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia sendiri. Nah, bangsa Indonesia
itu masyarakatnya terdiri dari maaf kalau salah, tolong dibenerin ya. Indonesia ini kalau nggak salah terdiri dari 656 suku bangsa dengan bahasa lokal itu ya bahasa daerah kayak Jawa, Sunda gitu-gitu sampai 300 macam. Nah, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa yang semula ini merupakan masyarakat yang berdiri sendiri. Nah, mendukung kebudayaan yang beraneka ragam itu perlu diperkokoh dengan kerangka acuan yang bersifat nasional tentunya, biar landasan negara kita tidak bobrok, yaitu kebudayaan nasional, budaya-budaya bangsa kita, yaitu suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian yang mencerminkan masyarakat Indonesia banget gitu. Nah, itu akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Rendang, harus bangga akan rendang, karena kenapa? Kalau nggak bangga, rendang cabut hak miliknya dan diaku oleh Malaysia kayak gitu. Makanya kita perlu bangga dan mengakui gitu akan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kebudayaan Indonesia secara sempit nih dapat diidentifikasikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya itu masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk nih kayak Indonesia, itu ada persentuhan atau gesekan gitu antara kebudayaan dan suku bangsa dengan kebudayaan umum lokal terus sama kebudayaan asing. Apa aja? Yang pertama itu keanekaragaman itu bentuk keanekaragaman di Indonesia itu yang pertama ada keanekaragaman dalam bentuk wilayah dan lingkungan, terus suku bangsa dan budaya itu yang kedua, yang ketiga itu agama sama keyakinan, yang keempat keberagaman ras, yang kelima keberagaman golongan, yang keenam gender dan jenis kelamin. Nah, Indonesia emang ini nih udah memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu ketika negara barat masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman gitu kan. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika yang kita anggap sebagai local wisdom atau kearifan lokal nih, sering kita sebut sebagai kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini banyak bentuknya ya, dalam pengetahuan, terus keyakinan, pemahaman, terus adat, etika yang menuntun manusia dalam kehidupan dalam kehidupan yang berkomunitas serta ekologis. Itu ada di bukunya Keraf terbitan tahun 2002. Sedangkan menurut Gobiah tahun 2009, kearifan lokal itu didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajek itu udah paten dalam suatu daerah gitu. Nah, dari kedua definisi tersebut, maka local wisdom atau kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai yang dianggap baik dan benar, yang berlangsung secara turun-menurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita menjerumus ke local wisdom yang ada di Indonesia nih. Nah, karena Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri kalau nggak salah 17.500 kepulauan lebih ya. Itu pulau baik yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni, baik yang dilintasi garis khatulistiwa atau tidak, yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta dalam Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, wilayah yang cukup luas dengan keberagaman kekayaan alam membuat Indonesia memiliki beragam suku bangsa, beragam kepercayaan, adat istiadat, terus kebudayaan yang jadi satu ini. Karena beragam kebudayaan yang bergabung jadi satu ini, maka terbentuklah suatu semboyan yang kita kenal sekarang dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kelebihan dari kearifan lokal. Nih, contoh dalam suatu daerah misalnya ada suatu daerah yang di situ mayoritas penduduknya itu adalah nelayan, tukang pancing dan sebagainya. Nah, di situ jumlah ikannya dari tahun ke tahun
tidak bertambah ataupun berkurang. Nah, kenapa? Menurut kepercayaan warga setempat nih, karena interaksi manusia dan lingkungannya, apabila makan ikan dewa atau ikan yang ada di waduk atau di tempat yang banyak air tersebut, itu masyarakat nganggapnya itu tempat sakral, ikan dewa dan sebagainya. Maka di situ timbul kalau nenek moyang kita bilang itu, kita bisa sebut dongeng lah. Apabila makan ikan dewa nih yang ada di sini, maka ia akan mati secara tragis. Nah, nilai kearifan lokal yang terdapat dari ikan dewa ini nih sebagai berikut nih. Yang pertama, kelebihan dari kearifan lokal tersebut adalah dapat menyelamatkan populasi ikan agar tidak punah, karena masyarakat mau melestarikan ikan dewa dan nggak mau konsumsi. Yang kedua, banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat tersebut sekedar ingin mengetahui ikan dewa, kayak gimana sih ikan dewa, sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar. Nah, terus keuntungan yang ketiga, karena sudah ikannya terlestarikan, terus wilayahnya dapat menjadi wilayah yang subur akan ekonomi, maka pendapatan di daerah tersebut pun akan melonjak dan dapat memakmurkan rakyatnya yang tinggal di daerah tersebut. Nah, makanya nih, pemahaman kita terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu sangat amat penting. Jadi nggak boleh menyepelekan semboyan kita. Dan yang terlebih lagi, yang paling penting adalah kita dapat mengaplikasikan, kita dapat memberikan contoh, kita dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika ini ke dalam kehidupan kita. Kita harus toleran dalam menjadi manusia ini, nggak boleh rasis. Nah, poin yang terakhir, biar kita dapat memahami Bhinneka Tunggal Ika secara utuh adalah kita harus mengerti makna Bhinneka Tunggal Ika secara filosofis. Nah, gimana caranya? Jadi makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sintesis persatuan dan kesatuan, kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu ideologi kita, Pancasila, seperti video sebelumnya. Nah, hal ini mengandung nilai etis bahwa setiap manusia, apapun rasnya, apapun etnisnya, golongannya, agamanya, itu adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu terdapat di sila 1, itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab, itu ada di sila kedua. Selanjutnya, pada hakikatnya sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita tuh harus sama-sama mendasarkan pada kesadaran, itu harus memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu ada di sila ketiga. Nah, selanjutnya itu kita harus memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama, karena kita kan hidupnya bermacam-macam budaya. Jadi kita harus punya tanggung jawab dalam hidup bersama. Maksudnya bersama ini bukan makhluk sosial, manusia satu, manusia dua, bukan, tapi antara ratusan ras, ribuan macam beragam karakteristik orang, kita harus dapat hidup bersama dengan mereka. Dan hal tersebut dituangkan dalam Pancasila yang keempat. Nah, untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat, warga, bangsa Indonesia. Jadi poin 1 sampai poin 4 tadi itu merupakan pondasi dasar untuk mewujudkan cita-cita bersama kita, yaitu apa? Yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat, warga, bangsa Indonesia. Dan itu terdapat pada sila ke-5. Nah, teman-teman, berikut materi yang dapat saya sampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada poin-poin yang ingin diperbaiki, teman-teman dapat berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.